Selamat malam pemirsa. Hari ini Jumat 8 Desember 2023 bertempat di Aula SDK Santo Yusuf Surabaya. Umat Santo Yusuf Karangpilang, khususnya yang berada di wilayah B Santo Yohanes Pemandi dan wilayah G Santo Yasintus, mempersembahkan misa syukur pemekaran wilayah. Wilayah B mekar menjadi 8 lingkungan dan wilayah B mekar menjadi 5 lingkungan. Salah satu langkah nyata Paroki Santo Yusuf Karangpilang mewujudkan musyawarah pastoral Keuskupan Surabaya. Misa syukur hari ini dipersembahkan oleh RD Timotius Siga selaku pastor Paroki Santo Yusuf Karangpilang Surabaya. Jumlah umat yang hadir kurang lebih 200 orang, termasuk diantaranya para fungsionaris gereja. Terlihat antusias umat untuk menyambut hasil pemekaran wilayah. Semangat umat Santo Yusuf Karangpilang untuk menumbuhkan pastoral berbasis lingkungan. Sejalan dengan arah dasar Keuskupan Surabaya pada tahun 2024, yaitu menghidupi gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolik. Pemirsa, sekarang saya bersama Ibu Regina, salah satu umat di wilayah B yang sekarang berada di lingkungan B2. Selamat malam Bu Regina. Selamat malam Mas Aldo. Pemekaran wilayah B diharapkan akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan karya pastoral di lingkungan. Menurut Ibu, apa saja potensi yang dimiliki wilayah B untuk menumbuhkan karya pastoral di lingkungan? Kalau bicara potensi itu sebetulnya semua wilayah itu punya potensi ya Mas Aldo. Tetapi selain dengan jumlah umat yang banyak dengan berbagai potensi masing-masing, lokasi wilayah B itu yang paling dekat dengan paroki. Terus memudahkan kami untuk melakukan karya dan pelayanan pastoral. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa cukup banyak umat di wilayah B ini yang berkecimpung di paroki, di DPP, kemudian juga ada yang mengajar di sakramen penguatan. Nah, diharapkan juga dengan pemekaran ini itu lebih banyak lagi umat terlibat aktif. Kemudian yang bibit-bibit itu ada. Kayak Mas Aldo ini kan OMK ya. Nah, moga-moga nanti dengan pemekaran wilayah ini bibit-bibit muda OMK ini juga bisa bangun. Apa yang Ibu harapkan yang terjadi setelah wilayah B ini secara resmi mengalami pemekaran? Tujuan dari pengembangan atau pemekaran wilayah ini menurut hemat saya adalah agar umat dapat lebih guyup, kemudian lebih mengenal satu sama lain. Kalau yang kemarin itu kalau misalnya datang doa itu sudah banyak, jadi umat pada tidur. Tetapi dengan adanya pengembangan ini skopnya lingkungan itu lebih kecil. Diharapkan umat-umat yang tidur itu bisa aktif kembali, aktif di lingkungan. Jadi karya pastoral di lingkungan itu sesuai arah dasar Keuskupan Surabaya berakar pada lingkungan. Baik, terima kasih Bu Regina atas waktunya. Selamat malam Romo Siga. Selamat malam Mas Aldo, silakan. Pemekaran wilayah B diharapkan akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan karya pastoral di lingkungan. Ya. Menurut Romo, bagaimana karya pastoral terus bertumbuh dalam hidup komunitas di lingkungan? Ya, baik. Dengan adanya pemekaran wilayah itu sudah menunjukkan pertumbuhan dari iman umat. Karena pertama satu wilayah menjadi 2 wilayah. Jadi ada pengurus ya, ada pengurus di situ. Setidaknya 1 koordinator wilayah begitu. Nah, dan juga dengan 2 koordinator itu mau menjelaskan koordinasinya itu akan lebih rapat, lebih dekat, komunikasinya lebih dekat. Nah, sehingga pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh umat terhadap gereja
itu akan segera terfasilitasi, segera terakomodir. Persoalan-persoalan di lingkungan itu juga akan segera terkomunikasikan, lalu bisa terumuskan. Nah, sehingga bisa dibicarakan dalam lingkup yang lebih kecil. Anda bisa membayangkan kalau persoalan itu dibicarakan oleh lingkup yang lebih besar, malah tidak selesai, itu masalah tersendiri. Nah, dengan adanya pemekaran ini justru tampaklah wilayah itu, wilayah Yasintus dan wilayah satunya lagi Yohanes Pemandi, itu menunjukkan kedewasaannya. Jadi harapan ke depan, pertama, yang pernah jadi pengurus, bantulah pengurus yang baru. Lalu pengurus yang baru itu harus berani percaya diri, mendengarkan baik yang senior, yang muda. Lalu Anda harus berani merumuskan sehingga kedewasaan untuk memutuskan, laksanakan. Ada yang gandoli, ada yang nggak setuju. Ya itu tantangan saja, ya tantangan. Yang terpenting kalau sudah menjadi satu keputusan dan Anda punya kepercayaan diri untuk memutuskan dan menjalankan, saya yakin umat itu akan punya pegangan. Tapi kalau pemimpinnya labil, ya muncul aja tidak pernah, nah, maka umat tidak akan mau mendengarkan dia. Yang pertama, hadirlah di tengah umat. Apapun yang Anda sampaikan, syukur kalau itu benar, syukur itu suci, itu baik, pasti akan dijalankan bersama. Saya rasa itu, semoga umat semakin bahagia dengan adanya pemekaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Romo atas waktunya. Baik, sama-sama Mas Aldi. Pemirsa, saat ini saya bersama Pak Gebi selaku Koordinator Wilayah B periode 2023-2026. Selamat malam Pak Gebi. Malam. Setelah mengalami pemekaran, saat ini wilayah B Santo Yohanes Pemandi secara resmi menjadi 8 lingkungan. Menurut Bapak, apa yang menguatkan umat wilayah B untuk bertumbuh dalam hidup komunitas rohani di lingkungan? Intinya bahwa kami yakin dan percaya lingkungan ini bisa bertumbuh karena suatu kebiasaan yang sudah kami lakukan bertahun-tahun, dan kebiasaan itu senang kumpul-kumpul bersama, entah itu ngopi bersama atau makan bersama. Nah, di dalam kebersamaan itu kami saling mengakrabkan satu dengan yang lain. Itu hal yang menjadi dasar untuk kami nanti akan mengembangkan wilayah ini, di mana dasar kami suka berkumpul bersama, dan situ nanti kami akan lebih berkembang lagi, terutama untuk arah pastoral yang mengarah kepada persekutuan murid-murid Kristus, terutama di lingkungan maupun di wilayah. Itu dasar daripada lingkungan wilayah B yang selama ini memang senang berkumpul, senang cangkruk bersama. Oke, baik. Berarti dengan berkumpul tadi itu merupakan tradisi wilayah B ya Pak untuk menguatkan pertumbuhan karya pastoral di lingkungan. Benar? Ya, betul. Jadi memang untuk menumbuhkan karya pastoral di lingkungan maupun wilayah itu kami punya kebiasaan suka kumpul ya. Tidak memandang jam berapa, kita bisa janjian kapan bisa ketemunya dimanapun bisa. Itu kebiasaan sudah dilakukan sejak lama, sejak kepengurusan yang lama ya, termasuk almarhum Pak Dwiono yang sering mengajak untuk selalu berkumpul bersama. Ini warisan yang baik bagi kami untuk mengembangkan lingkungan ke depan. Lalu apa yang Bapak harapkan setelah wilayah B ini mengalami pemekaran? Yang saya harapkan nanti ya, terutama pemberdayaan kaum muda ya. Jadi kaum muda yang punya bakat, terus kami berdayakan di dalam mengembangkan wilayah dan lingkungan. Kedua, kami punya niat untuk membangkitkan semangat dari warga atau umat yang selama ini pasif
yang tidak jarang hadir di dalam pertemuan-pertemuan atau doa-doa lingkungan. Harapan nanti kami bisa membangkitkan semangat mereka untuk sama-sama berkarya di dalam melayani umat di wilayah B. Demikian. Baik, terima kasih Pak Gebi atas waktunya. Terima kasih. Apabila menjadi pengurus, harus berani percaya diri dan berani merumuskan. Apabila menjadi pemimpin, tidak boleh labil, karena umat tidak akan hadir di tengah kita. Saya, Giovanni Aldo, reportase Komsos Sayuka TV. Sekian dan selamat malam.